La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman, ini memang banyak disebutkan di dalam berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hingga mencapai tingkat mutawatir secara maknawi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Mahdi yang dapat dijadikan sebagai pegangan diantaranya adalah 50 hadis yang terdiri dari hadis-hadis sahih, hasan, dhaif, dan munjabir. Namun sebelum lanjut, mari sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sebagian besar dari hadis tersebut tidak diragukan lagi adalah hadis-hadis mutawatir yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara hadis-hadis itu adalah: pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislah oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Lajnah Ad-Daimiyah li Al-Buhut Al-Ilmiyah wa Al-Ifta di dalam fatwanya menyebutkan, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemunculan Al-Mahdi amatlah banyak yang berasal dari berbagai jalan dan telah diriwayatkan oleh para imam hadis. Kelompok ahli ilmu telah menyebutkan bahwa hadis-hadis itu mutawatir secara maknawi. Di antaranya, mereka adalah Abul Hasan Al-Ajiri, Al-Alamah As-Safarini di dalam bukunya yang berjudul Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah, dan Alamah Asy-Syaukani di dalam risalahnya yang dinamakan At-Tawdih fi Tawatur Ahadis Al-Mahdi wa Ad-Dajjal wa Al-Masih, serta berbagai ciri-ciri yang telah masyhur disebutkan di berbagai hadis, di antaranya bahwa Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran setelah bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun yang meyakini bahwa Fulan bin Fulan adalah Al-Mahdi, hingga telah terkumpulnya berbagai ciri-cirinya seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai hadis sahih. Dan yang paling penting adalah Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Berikut beberapa hal yang terkait dengan kemunculan Al-Mahdi sebagai dijelaskan oleh beberapa riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar dan berhidung mancung. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Tanda-tanda akan munculnya Al-Mahdi diantaranya: pertama, keringnya sungai Efrat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa gunung emas akan muncul dari kekeringan sungai Efrat, maka semua manusia akan saling berbunuh-bunuhan di atasnya, dan akan terbunuhlah pada tiap-tiap 100 sebanyak 99. Maka peristiwa ini terjadi pada saat kemunculan Al-Mahdi, sebagaimana yang dikatakan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan barangkali ini merupakan penyebabnya mengapa Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitabnya pada bab Khurujun Nar, yang artinya keluarnya api. Yang kedua, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi adalah munculnya bintang berekor.
Al-Barzanji menyebutkan bahwa di antara tanda yang paling dekat sekali dengan kemunculan Al-Mahdi adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Malikah, di mana ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, lalu ia berkata, semalam aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku bertanya, apakah penyebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor telah terbit, karenanya aku merasa cemas akan kedatangan asap yang sudah mengetuk pintu, hingga aku tidak dapat tidur sampai pagi. Adapun tempat kemunculannya Al-Mahdi, pada dasarnya tidak ada riwayat sahih yang secara tegas menunjukkan tentang kapan dan di mana Al-Mahdi akan muncul. Ada 3 pendapat tentang tempat kemunculannya. Pertama, Al-Mahdi akan keluar dari arah timur sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Fitan wa Al-Malahim. Kedua, Al-Mahdi akan keluar dari arah barat atau maghrib. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Ketiga, Al-Mahdi berasal dari penduduk Madinah yang kemudian melarikan diri ke Makkah. Akan tetapi, di dalam sanad hadis yang menerangkan hal ini terdapat perawi yang dikatakan mempunyai cacat. Adapun tentang pembaiatannya, maka telah diterangkan oleh berbagai hadis, baik yang secara implisit maupun eksplisit menunjukkan hal itu. Di antaranya, pertama, sabda Rasulullah SAW, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah, maka diutuslah seorang utusan untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah mengatakan bahwa tanda-tanda kemunculannya adalah tentara yang dibenamkan itu adalah tentara yang keluar menuju Makkah untuk memerangi Al-Mahdi. Kedua, sabda Rasulullah SAW, akan dibaiat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian, jika Anda meminta informasi tentang sudah datangnya Imam Mahdi dan telah dibaiat, maka hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemunculan Imam Mahdi adalah pembatas antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar dari kiamat. Pada umumnya, tanda-tanda kecil itu sudah terjadi, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan, orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menyia-nyiakan amanat, penghalalan dan pelegalisasian zina, penghalalan sutra dan minuman keras dan lainnya. Sementara tanda-tanda besar hingga hari ini belumlah terlihat. Wallahu a'lam bisawab. Adapun tanda-tanda besar seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yajud dan Majuj, terbitnya matahari dari tempat terbenam, keluarnya binatang bumi dan lainnya. Dikarenakan kemunculan Al-Mahdi adalah antara tanda-tanda kecil dan besar itu, maka sejak zaman raja-raja Islam, banyak orang yang memberikan sebutan Al-Mahdi kepada orang-orang tertentu di antara mereka, karena setiap mereka menyangka bahwa akhir zaman adalah zaman mereka. Al-Mahdi yang ditunggu, kita belum bisa memastikan kehadirannya sebelum dibuktikan oleh ciri-ciri maupun tanda-tanda tentang kemunculannya, sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saudara kami semua. Namun, jika saudara kami memiliki perbedaan pendapat, kami menyarankan untuk meninggalkan komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.